Upgrade bagian kopling motor CB 150X maupun CB 150R ya, menggunakan assist slipper clutch kepunyaan motor CBR new ya teman-teman. Nah di sini untuk komponen ataupun spare partnya dari mulai mangkok, kemudian gigi gendang, kemudian kampas kopling, plat gesek, rumah kampas kopling dan ring-ring, kemudian per kopling dan sejenis baut-baut lainnya ya. Nah dan ini untuk komponen spare partnya ini dibeli dengan estimasi 2 juta rupiah untuk menjadi assist slipper clutch di motor CB 150X. Langsung saja kita proses pemasangan. Kita buka dulu menggunakan kunci 8 untuk pembuangan radiatornya, tapi dipastikan tutup radiatornya harus dibuka dulu supaya airnya bisa keluar. Kemudian kunci 8 shock ataupun 8T untuk membuka bagian koplingnya. Olinya dikuras dulu ya menggunakan kunci 17, dicopot dari sebelah bawah bautnya. Nah jadi nanti posisinya seperti ini. Selangnya mau dilepas silahkan, nggak dilepas juga tidak masalah, tidak ada kendala apapun. Kemudian tinggal kita lepas baut-bautnya, dan di bagian kabel kopling cukup kita ambil platnya saja seperti ini, kemudian lepas. Nah udah terlepas, tinggal kesonoin dikit lah supaya tidak mengganggu. Kemudian sediakan wadah aja di bawah ya, karena ada oli lambernya sedikit. Kemudian saat pembongkaran supaya packingnya tidak rusak, di apik-apik ya. Jadi kalau misalkan packingnya masih nempel di crankcase dalam, tinggal dicokel-cokel aja pakai cutter ataupun curug seperti ini supaya packingnya nggak rusak. Kalau mau diganti silahkan ganti aja gitu, kalau misalkan ada yang cacat gitu ya. Nah oke, sudah terlepas ya teman-teman. Nah ini kondisi dalaman mesinnya masih kinclong banget. Kemudian tinggal kita lepas bagian plat per koplingnya menggunakan kunci 10, ada 4 biji ya. Nah seperti ini. Nah kemudian sediakan kunci 19 ya untuk membuka mur hose koplingnya. Untuk cara pembukanya bisa menggunakan impact ya, masukkan gigi 1, kita tahan, kita putar. Nah, sudah terlepas murnya dengan aman dan mudah. Kemudian ada ring ya. Nah ada ring, sekaligus langsung saja copotin ya, berikut dengan kampas koplingnya. Nah dan untuk kondisi kampas koplingnya ataupun bentuknya seperti ini ya. Jadi gerigi-gerigi kecil ya, tidak besar seperti CBR All. Nah jadi kayak Karisma lah, hampir mirip Karisma tuh. Pega ZR kalau menurut saya ini mirip motor Yamaha Repo. Repo itu tebal-tebal, lebar-lebar tuh kampasnya tuh, seperti itu teman-teman. Dan ini masih bagus kondisinya ya, bagus. Cuman ini upgrade aja tuh, ini belum ada yang gosong, cuman kering aja kampas koplingnya. Kemudian ini plat geseknya ya tuh. Ternyata untuk pemasangan pabrikan itu plat gesek yang tajamnya itu menghadap ke dalam ya di motor Honda. Tinggal kita lepas ini rumah koplingnya ya. Nah ini rumah koplingnya nih beda ya. Jelas beda teman-teman tuh, dudukan kampas koplingnya beda, makanya kita ganti tuh. Kalau giginya sama, untuk celahnya sama, gapnya sama ini. Jadi PNP ini mah, CBR new itu PNP nih. Tuh lihat, cuman yang beda mangkoknya saja. Kalau mau diganti mangkoknya doang bisa. Kemudian langsung coba pasangkan dulu ya. Nah ketika saya pasang ini plak banget ya, PNP enak tuh, enak banget, kayak serasi banget. Emang sama sih, sama. Nah ini ada bos, kemudian ring tetap sama, ring pasang, ring yang dalam tetap kita pasang. Nah oke. Kemudian di sini untuk perbedaannya doang nih, perbedaannya. Nah kita coba gapnya. Nah di sini ada semacam tonjolan ya. Yang lama itu tonjolannya lebih keluar, sedangkan yang new ini agak mendam dikit, nggak terlalu nojos keluar. Tapi ini nggak masalah karena nanti terharang ring, dihadang oleh ring ya. Nah kita coba terus sambil analisa, teliti apakah enak atau tidak gitu, pas. Tuh, kita goyang kiri kanan ini, coba dengan yang lama gitu, apakah sama atau tidak gapnya gitu. Dan ternyata sama teman-teman, tidak ada kendala apapun, jadi langsung kita pasang saja. Nah oke, mantap ini mah. Kemudian untuk ringnya bisa menggunakan ring yang lama juga. Ini ada dari bawaannya nih, cuman warnanya hitam, tapi bagusan yang hitam sih. Untuk ketebalan sama, lingkaran sama, diameter dalam sama. Nah kita pasang yang baru, mau pakai pasang yang lama juga tidak apa-apa ini. Nah pasang yang ini boleh, tidak ada kendala apapun tuh, pas banget ya.
Nah, kemudian di bagian ini ya, rumah kampas kopling yang lama seperti ini. Nah, jadi dia bermainnya buka tutup aja, membuka seperti ini. Nah, bedanya dengan assist slipper clutch ini seperti ini. Tuh, rumah kampas koplingnya. Jadi ketika gigi primer itu berputar ke depan, maka gigi sekunder berputar ke belakang sekaligus dengan mangkoknya ini ya. Nah, ketika dia berputarnya ke belakang, maka si rumah kampas kopling ini secara putaran sentrifugal itu ya, dia bakalan menjepit kampas kopling. Dia lebih menjepit kampas koplingnya, teman-teman. Tuh, seperti ini dia. Nah, ketika kita putar ke belakang, maka dia menjepit tuh, menjepit. Jadi per koplingnya cukup cuman 3 aja. Gak perlu banyak-banyak, gak perlu 6. Kalau 6 kan tambah keras nantinya ya. Jadi cukup 3 aja, ini udah memaksimalkan karena secara putaran sentrifugal udah bisa menjepit kampas kopling dan plat geseknya ini. Kemudian di bagian plat geseknya ada 4, cuman ada satu yang beda, itu tipis. Nah, ada satu buah yang tipis, dan untuk kita samakan dengan yang lama itu hampir sama tapi beda. Beda ya, tidak bisa masuk ke bagian assist slipper clutch-nya ini. Tuh. Tapi kalau di tuner-tuner sih bisa, kayaknya bisa masuk menggunakan yang lama tuh, Pak. Tapi terlalu tipis plat geseknya, teman-teman. Beda. Kalau ini ada yang tebal ya, tebal 3, tipis 1. Nah, kemudian untuk pemasangan bagian koplingnya beda dari yang lain nih, teman-teman nih. Nah, di sini ada ring ya, ring yang rata kita simpan di bagian dalam dulu. Nah, di bagian dalam sebenarnya dibolak-balik juga tidak apa-apa. Kemudian ada ring yang cembung, kerucut. Nah, yang tajam kita ke dalam. Jadi yang mekar keluar ya. Sebenarnya dibolak-balik itu boleh-boleh saja. Kemudian nah di sini harusnya kan kampas kopling ya, tapi ini dikasih plat gesek dulu, teman-teman. Plat geseknya dikasih yang tipis dulu. Nah, karena beda dari yang lain ini ya, slipper clutch-nya beda dari yang lain nih. Kalau Yamaha beda. Nah, jadi dia pasang plat geseknya terlebih dahulu, teman-teman. Tuh, jadi bukan kampas kopling dulu ya, supaya lebih gigit gitu maksudnya ya. Nah, ini kan apak sempurna. Jadi ring yang 2 tadi itu semacam untuk ngeper plat geseknya ini doang nih. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk posisi pemasangan yang rata ataupun yang tajam saya hadapkan keluar kalau dari sini, dari kamera keluar ya. Kemudian untuk kampas kopling ada 2 macam ya, ada yang kuning dan ada yang hitam. Dan yang kuning saya simpan di dalam. Saya simpan di bagian pinggir dan pinggir ya. Sedangkan yang hitam simpan di atas nih. Nanti yang akan bergesekan yang ini nih. Yang paling tajam gesekannya. Kemudian di bagian yang ini sama nih, kita pasang yang kuning dulu. Nah, yang kuning kemudian plat gesek. Nah, ini di bagian plat geseknya posisinya yang tajam di dalam ya, yang tumpul di luar. Kemudian kampas kopling yang hitam disimpan di sini. Nah, jadi ini yang nanti akan bergesekan saling bertemunya. Kemudian di sini langsung kita pasang plat gesek di bagian sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke. Setelah itu baru tinggal kita gabung. Langsung kita gabungkan. Nah, cara gabungkannya seperti ini. Nah, dipas-paskan aja karena tidak ada top. Jadi bisa saling di mana-mana bisa posisinya. Tidak ada top-topannya. Cuman harus pas aja nih. Jadi supaya nggak keluar-keluar lagi, kita pegangnya harus ngepas ya. Nah, cara pegangnya seperti ini nih. Nah, langsung kita satukan nih seperti ini. Sambil agak digeser dikit ya. Nah, oke, ini udah pas teman-teman ya. Kemudian untuk posisi penyimpanan kampas koplingnya mau dirata juga boleh, mau disilang satu di bagian depan itu tidak masalah. Nah, saya posisikan disilang seperti ini. Langsung ya. Langsung kita pasang. Nah, ini plat geseknya yang tebal di bagian tengah semua ya. Plat geseknya harus diteliti dulu, ada yang tebal 3 biji. Langsung kita pasangkan ke bagian rumah koplingnya. Nah, posisinya saya silang seperti ini sambil dipas-pasin saja. Dan ini PNP teman-teman ya, dudukan ataupun giginya itu geriginya sama. Karena untuk CBR New itu sama sih, cuman beda bagian koplingnya aja. Dan tidak perlu ada perpindahan ring, tidak ada. Oke, setelah pas seperti ini ya teman-teman, pas tuh udah pas. Kemudian tinggal kita coba putar seperti ini. Bisa ya, bisa berputar. Nah, bisa. Nah, setelah berputar seperti ini langsung kita pasang bagian ring. Dan untuk ringnya pakai yang lama aja ya, pakai yang lama itu sama. Kemudian mur tetap pakai yang lama. Meskipun ada yang baru nggak saya pasang, itu buat cadangan saja. Kemudian langsung kita kencangkan secukupnya saja menggunakan kunci 19.
Kemudian kita putar lancar ya teman-teman, diputar lancar. Kemudian tinggal kita pasang pair kopling. Nah, dan untuk perbedaan pair koplingnya kan di sini cuma ada 3 ya. Untuk assist pelekrat itu 3, yang bawaan kan 4. Kan ada yang komen harusnya dikasih yang 6. Ya, nggak berpengaruh ke assist pelekrat mah ya. 3 aja ini udah cukup. 3 aja udah besar-besar, dan assist pelekrat kan cara kerjanya ketika berputar itu semakin jepit kampas kopling ya tuh. Perbedaannya nih. Yang assist pelekrat itu lebih panjang. Lebih panjang ya. Jadi cukup 3 aja teman-teman. Kemudian pasang pair koplingnya di bagian dudukan yang ada dudukannya ya. Nah, di sini teman-teman, lihat. Di bagian dudukannya itu. Nah, karena motor sejenis ZX 25R juga itu untuk pair koplingnya cuma ada 3 ya. Assist sleeper clutch R15 juga sama 3, karena tidak perlu banyak-banyak. Kemudian untuk platnya ini wajib diganti ya. Wajib diganti menggunakan CBR new. Nah, jadi posisinya seperti ini, nanti kita pasang bautnya. Jadi untuk pemasangan pairnya seperti itu teman-teman ya. Enggak di bagian dudukan baut, enggak. Ada dudukannya khusus. Nah, dan untuk kelebihan memasang assist sleeper clutch ini yaitu untuk akselerasi lebih jepit, tapi nggak signifikan sih, sama aja. Cuman ini untuk secara logika kan semakin berputar rumah kopling itu semakin terjepit ya kampas koplingnya. Kemudian ketika turun gigi deselerasi ya, itu minim engine brake pula. Nah, jadi itu kelebihan assist sleeper clutch itu untuk kopling jadi enteng. Kemudian akselerasi katanya nambah, itu cuman iklan doang. Akselerasi mah nggak ngaruh menurut saya, cuman deselerasi ataupun turun gigi itu rada berpengaruh. Lebih enteng, tidak langsung ngunci si bannya. Kemudian ke kopling jadi lebih enteng gitu, tuasnya enteng. Nah, jadi seperti itu kelebihan assist sleeper clutch yang harganya 2 juta ya, seperti itu. Dan perubahannya ada gitu, ada, tapi nggak monoton. Ada perubahannya menggunakan assist sleeper clutch seperti ini. Kemudian tinggal kita kencangkan dulu seperti ini ya. Nah, untuk menghindari endut-endutan ya, biasanya kita temukan di motor CB 150R itu menjadi langganan endut-endutan, apalagi Tiger. Nah, sebelum kita cek ke itu, kita harus cek dulu putarannya ya. Putaran, nah, kita hidupkan motornya, tapi nggak perlu lama-lama, cukup 3 detik aja seperti ini. Kita cek nih sambil kita tahan bearingnya menggunakan tangan, hati-hati aja. Apakah terjadi goyangan atau tidak? Kalau misalkan terjadi goyangan, otomatis nanti kesetut kopling jadi endut-endutan teman-teman. Nah, ini lihat nih, ini terjadi endut-endutan tuh, goyangan tuh. Ada goyangan ya. Nah, cara memperbaiki goyangannya tersebut ya, kita harus center secara manual. Senternya manual aja nih. Nah, kita gunakan obeng min. Jadi ini bisa digusar-geser sebenarnya, ada geseran lah. Ada celah ya. Jadi usahakan ya kita sesuai feeling kita, saat geser-geser ini terdapat bisa menggeser ke bagian tengah-tengah seperti itu. Gak perlu dibuka semua bautnya ya, dikendorin, cukup dikendorin, kemudian geser-geser, pastikan di tengah-tengah si plat dudukan bearingnya ini, karena yang menyebabkan endut-endutan itu dari situ ya, sumber masalahnya. Kalau misalkan ini bagus kemudian goyang, berarti itu asnya yang goyang. As bisa goyang juga, bekas dagoran ataupun bawaan pabrik ada goyang, yang terjadi goyang. Nah, itu susah banget kalau disembuhkannya kalau misalkan asnya yang goyang ya, karena ke rumah koplingnya juga, ke rumah kampas kopling ya ikut goyang. Kalau ini kan baru nih. Nah, oke, setelah itu kita kencangkan ya, kita kencangkan, kemudian kita coba hidupkan lagi 3 detik. Nah, kita cek. Nah, lihat tangan saya stabil tuh, putarannya stabil, ini nggak bakalan terasa endut-endutan teman-teman, aman. Untuk bearingnya 6903 masih tetap yang lama bearingnya. Kemudian untuk setutnya sama aja, CBR new dan CB 150X ini sama untuk bagian setutnya ya. Kemudian ini di sini filternya kita sambil bersihkan ya, filternya. Barangkali ada kotoran. Kemudian nah ini di bagian di sini ada bos, kemudian karet ya, yang besar itu ada karet. Kemudian packingnya kita pasang. Nah, setutnya udah kita pasang. Nah, giginya nanti bisa kita putar-putar di kipas kalau misalkan nggak pas. Jadi kalau misalkan masih renggang, jangan dipaksa didedetin ya. Sambil kita putar-putar, nanti juga ngeplak rapat gitu. Kalau misalkan gigi water pumpnya pas, langsung kita sekarang pasang baut-bautnya sesuai dengan yang tadi. Ada yang pendek, ada yang sedang,
ada yang panjang, jadi sekitaran 1 sentian untuk pemasangan bautnya. Kemudian tinggal kita kencangkan 3 ataupun 4 baut, kemudian kita pencet kopling, masukkan gigi, putar rodanya. Ketika di kopling dia mutar, ketika lepas dia macet. Nah, ini tandanya sudah bagus. Cara kerja kopling sudah maksimal ya teman-teman. Sekarang tinggal kita tes hidupkan saja seperti apa suaranya. Dan untuk suaranya itu sedikit kasar ya, sama aja sih sama sebelumnya. Sebelumnya juga kasar, setelah dipasang AC silver clad itu juga kasar juga. Jangan lupa olinya ya dimasukin dulu. Nah, olinya udah sambil diganti ini. Kemudian kita tes perpindahan giginya, kemudian saat dikoplingnya. Kalau menurut saya sih ada perubahan lah. Kopling enteng, perpindahan gigi adalah nggak monoton, nggak ada perubahan, ada teman-teman. Nah, dan tapi untuk suara mesin ya tetap sama saja, nggak bisa menghaluskan untuk suara mesin ya. Nah, kemudian air radiator ya sambil kita tambah di situ air radiatornya ya. Nah, oke, sudah ditambah, sudah dipasang, ini udah mantap. Tinggal kita tes aja nih. Kita coba apakah jambakan kopling nih. Kita ceknya jambakan koplingnya ya teman-teman. Dan untuk jambakan sih bagus ya menurut saya nih. Ada ngejambak tuh, ngejambak adalah ada. Jadi jambakan kopling bagus. Cuma nanti yang bisa dirasakan teman-teman kalau yang udah pernah ngerasain upgrade AC silver clad, yaitu untuk deselerasi ya, engine brake. Engine brake lebih halus lah, tidak ngunci. Meskipun dari 2 ke gigi 1 langsung itu nggak ngunci teman-teman. Nah, ini udah mantap, tinggal kita setel-setel aja, sesuaikan koplingnya mau dangkal, tapi usahakan jangan terlalu dalam ya. Soalnya kalau terlalu dalamnya nanti susah netral, jadi harus agak dangkal dikit. Nah, dan kopling pun setelah di setel ini bagus. Kemudian saya tes thread, ya enak-enak aja, kopling aman, tidak ada endut-endutan. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk upgrade-nya. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade ya estimasinya sekitaran 2 jutaan ya. Dan part-part yang digantinya udah saya jelaskan tadi. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat